Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear. Kali ini di sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan membahas tentang daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaannya. Kompetensi dasar untuk masa pandemi ini terkait dengan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk kompetensi pengetahuannya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini terkait dengan linear. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear dengan linear, serta menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Materi pertama yaitu pertidaksamaan dengan bentuk demikian. Misalnya kita punya koordinat kartesius seperti ini. Kalau diminta untuk membentuk daerah penyelesaian untuk X lebih besar sama dengan 3, berarti kita akan meletakkan titik pada X sama dengan 3 di sini. Lalu kita buat garis lurus vertikal, garis vertikal seperti ini. Lalu karena lebih besar dari 3, maka kita akan mengarsir ke kanan. Inilah yang dinamakan dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang sebelah sini, ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Berikutnya akan saya singkat menjadi DHP, bukan DHP. Seperti itu. Untuk X lebih besar sama dengan 3. Misalnya, kalau X-nya itu lebih besar dari minus 2. Tadi ada sama dengannya, sekarang tidak ada sama dengannya. Maka kita akan letakkan di minus 2. Kalau tadi pakai garis lurus, sekarang kita pakai garis putus-putus vertikal. Karena tidak ada sama dengannya. Maka kita juga akan mengarsir ke sebelah kanan karena lebih besar. Maka inilah yang disebut dengan DHP. Sepanjang ini nih DHP-nya. Sampai panjang terus ke sana. Gitu ya. Nah, sementara ini bukan DHP. Jika X kurang dari, tadi kalau lebih dari, sekarang kurang dari misalnya 5, berarti kita letakkan 5, misalkan di sini 5-nya, maka karena dia ada sama dengannya, kita buat garis lurus. Itu karena kurang dari, maka yang diarsir ke sebelah kiri. Maka ini yang disebut dengan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Yang sebelah sana bukan DHP, yang sebelah kanan. Selanjutnya, jika X-nya diapit, misalnya dari minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, maka kita punya dua buah X, yaitu minus 2 di sumbu X dan juga 3. Karena di minus 2 pakai tanda sama dengan, maka kita buat garis vertikalnya lurus. Demikian juga dengan di 3 ada sama dengannya, maka garis vertikalnya menyambung, gitu ya. Nah, karena X-nya diapit oleh minus 2 sama 3, maka daerah himpunan penyelesaian yang ini. Inilah yang dinamakan dengan daerah himpunan penyelesaian. Berarti yang sebelah kiri yang ini bukan DHP. Yang sebelah kanan sini juga bukan DHP. Bukan daerah himpunan penyelesaian.
Selanjutnya untuk ketidaksamaan dengan bentuk Y-nya. Sekarang kalau Y-nya kita modal dari koordinat kartesius, muncul koordinat kartesiusnya, misalnya kita punya diberikan ketidaksamaan Y lebih besar dari sama dengan minus 3. Berarti di sumbu Y kita letakkan minus 3 misalkan di sini. Karena ada sama dengannya, maka kita buat garisnya nyambung, horizontal seperti ini. Jadi Y sama dengan minus 3 ya. Nah, karena lebih besar, berarti kalau lebih besar, kalau Y itu dia ke atas. Inilah yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Yang bawah sini bukan daerah himpunan penyelesaian. Bagaimana jika misalnya dia diapit Y-nya, misalnya 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. 0 di mana? 0 di sini. Ini 0. Berarti garis horizontal nyambung terus. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada Y sama dengan 4 juga. Nyambung juga. Oke. Maka di akhirnya diapit Y-nya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Yang bawah bukan DHP. Yang atas ini juga bukan DHP. Selanjutnya jika ada X sama Y-nya, kita modal dari koordinat kartesius, diberikan koordinat kartesius, misalnya seperti ini. Misalnya 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Gitu. Kita akan buat tabelnya seperti ini untuk X-nya, untuk Y-nya. Kalau X-nya 0, berarti kalau X-nya 0, 2 dikali 0 tambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan berapa nih biar jadi 12? 3 kali berapa biar jadi 12 adalah 4. Ya. Kemudian tadi kalau X-nya 0. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Oh ya, berarti di sini kita punya titik 0,4. Oke. Berarti di sini sekarang kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti 2 kali berapa biar jadi 12? 6. Maka di sini kita punya titik 6,0. Oke. Nah, kita letakkan titik ini, X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti titiknya di sini. Kemudian X-nya 6, Y-nya 0. X-nya 6, Y-nya 0. X-nya 6. Kurang lebih di sini. Y-nya 0. 0 di sini, berarti di sini. Oke. Nah, dari dua titik ini kita gabung menjadi satu buah garis. Ya. Oke. Karena ada sama dengannya, maka garisnya lurus penuh. Kalau tidak ada sama dengannya, maka garisnya harus putus-putus. Ini pernah kalian pelajari juga ketika SMP di sistem persamaan linear dua variabel. Membuat garis lurus. Hanya mengulang. Nah, bedanya adalah di sini ada lebih besar sama dengannya. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar, kita akan cek. Misalnya cek nih. Kita kan punya titik di sini 0,0. Ada titik 0,0. Di sini ada titik 0,0. Kita akan cek 0,0 itu masuk DHP atau bukan. Caranya gimana? Kita punya 2X persamaannya diberikan 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0. Lebih besar sama dengan 12. Benar nggak ini 0 lebih besar sama dengan 12? Salah ya. Salah. Berarti 0,0 itu bukan DHP. Berarti kalau 0,0 yang sebelah sini bukan DHP, berarti ngaksirnya bukan ke sini, tapi ke atas sebelah sana. Ini adalah DHP-nya.
Ini adalah DHP untuk 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. Misalnya soalnya adalah X min 3Y lebih besar sama dengan 6. Berarti sini kita punya X, sini kita punya Y. Kalau X-nya 0, sekali lagi, kalau X-nya 0 berarti min 3Y biar jadi 6. Y-nya berapa? Y-nya minus 2. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 6. Berarti titiknya adalah 0, minus 2 dengan 6,0. Gitu. Pertama, X-nya 0, Y-nya minus 2 di sebelah sini. Minus 2 kurang lebih. Maka kita letakkan titik. Kemudian X-nya 6, Y-nya 0. X-nya 6 kurang lebih di sebelah sini. Kita letakkan titik. Nah, dari dua titik ini kita buat garis lurus lagi. Lurus atau putus-putus? Garis lurus, nyambung, karena ada sama dengannya. Jadi, garisnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita cek. Ini kita punya titik 0,0, kita mau cek nih. 0,0 itu DHP atau bukan? Cek. 0,0 itu DHP atau bukan? Nanti kita ceknya ke X min 3Y lebih besar sama dengan 6. Berarti ini 0 dikurangi 0 lebih besar sama dengan 6. 0 lebih besar sama dengan 6. Benar atau salah? Salah. Karena salah berarti 0,0 ini bukan DHP. Berarti kalau 0,0 yang di sebelah sini bukan DHP, berarti kita ngasihnya ke sebelah yang lawannya. Sebelah sini kita aksirnya. Ini adalah DHP-nya. Soalnya adalah min 5X plus Y kurang dari sama dengan 10. Berarti kita punya tabel X, tabel Y. Sekali lagi, kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 10. Berarti titiknya adalah 0,10. Lanjut, sekarang kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berarti min 5 kali berapa nih? Biar jadi 0. Minus 2. Berarti titiknya adalah minus 2,0. Nah, kita letakkan sekarang 0,10. Berarti X-nya 0, Y-nya 10. Kurang lebih di sini. Y-nya 10. Ada sebuah titik. Lanjut, kalau X-nya minus 2, Y-nya 0. Minus 2 misalnya di sini. Minus 2,0. Berarti titiknya di sini. Nah, kita sambung dua titik ini untuk menjadi sebuah garis. Ya, kurang lebih seperti ini. Garisnya sambung ya, karena dia ada sama dengannya. Sekarang kita cek lagi. Boleh nggak Pak ceknya bukan 0,0? Boleh ceknya bukan 0,0. Misalnya kita mau cek di sini ada angka di sini nih, misalnya nih 6, X-nya 6, Y-nya 0, gitu ya. Cek 6,0. Apakah DHP 6,0? Nah, berarti ke 5 min 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. X-nya 6, Y-nya 0. Berarti minus 5 dikali 6 ditambah 0 kurang dari sama dengan 10. Minus 30 kurang dari sama dengan 10. Benar atau salah? Benar. Karena benar, maka 6,0 itu adalah DHP. Berarti ngasirnya ke 6,0 ini. Berarti kita ngasir ke sebelah sana.
Maka ini adalah DHP-nya. Sekali lagi, 3X plus 7Y kurang dari sama dengan 21. Berarti XY. Kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti 7 kali berapa biar jadi 21? 3. Berarti titiknya adalah 0,3. Lalu Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 3 kali berapa biar jadi 21? 7. Berarti titiknya adalah 7,0. Kita letakkan 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Di sini kurang lebih 3. Letakkan sebuah titik. Kemudian titik kedua adalah 7,0. X-nya 7, Y-nya 0. X-nya 7 kurang lebih di sini. Ya, Y-nya 0 berarti di sini. Nah, kita sambung menjadi sebuah garis lurus. Itu misalnya ya. Nggak pakai penggaris, jadi belok-belok dikit, tapi konsepnya adalah nanti kalian nggak perlu pakai penggaris. Nah, kita cek sekarang, kita mau cek angka berapa nih? Yang 0,0 aja deh, kita cek nih. 0,0 bener nggak dia di HP? Cek 0,0. Cek 0,0. Apakah dia di HP? Berarti kita ke fungsinya, ke pertidaksamaannya adalah 3X plus 7Y kurang dari sama dengan 21. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 21. 0 kurang dari sama dengan 21. Benar atau salah? Benar. Karena dia benar, maka 0,0 adalah daerah himpunan penyelesaian. Nanti kita ngarsirnya ke daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu 0,0. Naksir ke sini. Nah, dari beberapa contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan sedikit, disimpulkan. Nah, kalau C-nya lebih besar dari 0, kalau C-nya lebih besar dari 0, itu tanda lebih besar sama dengan, nih, lebih besar sama dengan, atau lebih besar, itu dia menjauhi. Menjauhi titik ini. Kalau dia tandanya kurang dari sama dengan, dia seperti ini, atau kurang dari juga bisa, mendekati 0,0. Berikutnya kita coba kalau C-nya yang negatif. Misalnya angkanya adalah X min 3Y kurang dari sama dengan minus 6 lagi deh. Ini kolom X, ini kolom Y. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya min 3 kali berapa biar jadi minus 6? 2, berarti 0,2. Sekarang X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, berarti X-nya minus 6. Berarti di sini minus 6,0 gitu ya. Lanjut, ini 0,0, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 2. Y-nya 2, kurang lebih di sini. Pendekin aja. Oke, kemudian X-nya minus 6, Y-nya 0. Minus 6 di sebelah sini. Berarti kita buat garis antara mereka nih. Ya, kurang lebih gini. Kita cek 0,0 DHP bukan. Cek 0,0. Apakah dia DHP? Apakah dia daerah himpunan penyelesaian? Kita cek lagi ke pertidaksamaannya. X min 3Y kurang dari sama dengan minus 6. Berarti 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan minus 6. 0 dikurangi 0, 0 kurang dari sama dengan minus 6. Benar atau salah? Salah. Berarti 0,0 itu bukan DHP. Berarti kita ngarsirnya ke, jangan ke 0,0, tapi kita ngarsir ke sebelah sananya, lawannya 0,0 sini. Jangan sampai 0,0 kena di sini ya, DHP-nya ya. Contoh soal yang lain misalnya
kita punya minus 5x plus 3y lebih besar sama dengan minus 15. Jadi ini kolom x, kolom y. Kalau x-nya 0, y-nya adalah 3 kali berapa biar jadi minus 15 minus 5. Berarti ini 0, minus 5. Kalau y-nya yang 0, berarti x-nya berapa? Min 5 kali berapa biar jadi minus 15 kali 3. Berarti ini 3,0. Berarti pertama kita punya titik 0, minus 5, x-nya 0, y-nya minus 5, kurang lebih di sini minus 5. Titik. Kemudian x-nya 3, y-nya 0, x-nya 3, kurang lebih di sini. Y-nya 0 berarti titik di sini. Kemudian kita sambungkan dua titik ini buat garis lurus. Kemudian kita cek 0,0 aja, kita cek lagi 0,0 DHP atau bukan. Berarti kita cek kepertidaksamaannya, min 5x plus 3y lebih besar sama dengan minus 15. 0 tambah 0 lebih besar sama dengan minus 15. Berarti 0 lebih besar sama dengan minus 15. Benar atau salah? Benar. Karena benar, maka 0,0 adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita ngaksirnya ke 0,0 atau bukan? Ya, kita aksir ke 0,0 ini. Berarti, gini kita aksirnya. Lanjut ke bentuk persamaan yang nggak ada C-nya. Misalnya saya bikin 2x kurang dari sama dengan 3y. Sini x, di sini y. Nah, kalau x-nya 0, 2 kali 0 sama dengan 0, berarti kan 0 sama dengan 3y. 3 kali berapa biar jadi 0? 0 juga. Nah, berarti dia akan melewati 0,0 lagi. Nah, x-nya berapa kita mau coba? Oke, saya mau bikin x-nya kelipatan 3 aja lah. Kenapa kelipatan 3? Karena kalau 2 kali 3 jadi 6. 6 berarti 3 kali berapa? Itu kan ya, gampang ya. Kalau misalnya saya ganti angkanya 1. Kalau x-nya 1, berarti 2 kali 1, 2. 2 sama dengan 3y. 2 sama dengan 3y, misalnya saya coret ini. 2 sama dengan 3y, berarti y-nya 2/3. Angkanya pecahan, agak sedikit rumit. Makanya saya bikin si x-nya itu kelipatan 3. Si x-nya kelipatan 3, misalnya di sini saya ambil langsung 3, berarti kan 2 kali 3 sama dengan 3y. Sehingga 3 sama 3 ini bisa tercoret. 2 sama dengan y, berarti y-nya 2. Maka titiknya yang satunya lagi adalah 3,2. Sehingga titiknya adalah 0,0, x-nya 0, y-nya 0 di sini, 0,0. Kemudian titik yang kedua adalah 3,2, x-nya 3, y-nya 2. Kita bikin titik 3,2, x-nya 3, y-nya 2. Di sini titiknya. Gitu ya. Nah, kita sambungkan titik dengan titik ini menjadi garis baru. Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, sudah ketemu garisnya, sekarang kita tentukan DHP-nya. Sekarang saya mau cek di sini deketan dikit ya. Misalnya di sana angka 2. Berarti saya cek x-nya 2, y-nya 0. Cek 2,0. Apakah dia DHP? Berarti kalau 2,0 kita input ke 2x kurang dari sama dengan 3y. Berarti 2 kali 2 dikurangi kurang sama dengan 3 kali 0. Berarti ini 4 kurang dari sama dengan 0.
4 kurang dari sama dengan 0, benar atau salah? Salah. Karena salah berarti 2,0 bukan DHP. Karena 2,0 bukan DHP, berarti kita jangan ngarsir ke 2,0 ini. Tapi kita ngarsir ke lawannya. X lebih besar sama dengan min 3Y. Tabel X, tabel kolom X, kolom Y. Tadi 0,0 pasti dilalui 0,0. Kalau dia tidak ada C-nya. Kemudian tinggal ganti X-nya, kita bikin kelipatan 3 lagi. Karena sini 3. Misalnya 3 saya ambil. Atau 6 lah, saya ambil lah X-nya 6. Kalau X-nya 6 berarti coret-coret 6 sama dengan min 3Y. Sehingga Y-nya adalah minus 2. Berarti di sini minus 2. Berarti titiknya adalah yang kedua 6, minus 2. Seperti itu. Kemudian setelah kita punya 2 titik ini, kita bikin di Cartesius. Ini 0,0 di sini, ini X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian X-nya 6, X-nya 6, Y-nya minus 2. Y-nya minus 2. Berarti titiknya adalah di sini. Oke, kita sambungkan garisnya. Nah, lebih kayak gini. Ya. Kita cek sekarang. Saya cek di sinilah. X-nya 0, Y-nya 1. Saya mau ceknya X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1. Apakah dia daerah himpunan penyelesaian? Kalau X lebih besar sama dengan min 3Y. X-nya 0 lebih besar sama dengan min 3 dikali 1. 0 lebih besar sama dengan minus 3. Benar atau salah? Benar. Karena dia benar, maka 0,1 itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Berarti kita akan mendekati 0,1 ini, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti kita ngasirnya sebelah sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.